Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan. Ya, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Nah, para santri yang ana cintai karena Allah, insya Allah ya, kajian kita pada kali ini akan membahas ya tentang Ramadan, yaitu bukan sekedar bulan puasa. Ramadan itu bukan sekedar bulan puasa. Nah ya, Ramadan itu ya bukan sekedar bulan puasa ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Baqarah yang kita ketahui, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Perhatikan ya, perhatikan. Allah tidak mengatakan Ramadan itu adalah bulan sedekah, ya, tidak mengatakan juga bulan tarawih, dan juga tidak mengatakan bulan iktikaf. Ya, walaupun semua itu ada di dalam bulan Ramadan, tapi yang Allah sebut pertama kali adalah Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa ruh Ramadan adalah Al-Quran. Allah juga berfirman ya dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kamilah memberi peringatan. Nah, para ulama mengatakan yang malam yang penuh berkah itu adalah Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW setiap Ramadan itu selalu murajaah Al-Quran bersama Jibril. Nah, di dalam hadis disebutkan ya, Jibril mendatangi Nabi setiap malam di bulan Ramadan dan mereka saling membaca Al-Quran. Coba kita bayangkan ya, Nabi yang sudah dijamin surga masih mengulang-ulangin Al-Quran di setiap Ramadan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ramadan datang, apa yang kita sibukkan? Yang kita sibukkan malah main-main, tidur, habis sholat subuh sampai azan maghrib, masya Allah. Apalagi banyak di luar sana juga anak-anak pada main game online, gak ada habis-habisnya tuh. Scroll sosmed, terus lihat HP sampai menjelang berbuka, dan gak ada kegiatan lain. Kalau kita berkaca di zamannya para sahabat ya, kalau mereka itu masuk bulan Ramadan, mereka berubah total. Ya, Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, jika datang Ramadan, maka itu adalah waktu membaca Al-Quran dan memberi makan. Juga Imam Malik rahimahullah, kalau masuk Ramadan, beliau tinggalkan majelis hadis dan fokus membaca Al-Quran. Kenapa? Ya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka paham, ya, mereka paham bahwasanya Ramadan adalah musim panen pahala.
Nah, sekarang kita masuk ke poin penting. Apakah cukup hanya membaca Al-Quran? Nah, bagus ya, sangat bagus membaca Al-Quran ya, karena Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asri amsalihah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Ya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, tapi pertanyaannya, apakah target kita hanya pahala huruf? Nah, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Masya Allah ya. Allah tidak mengatakan ya, "Afala yaqra'ul Qur'an." Tapi yang Allah katakan, "Afala yatadabbarunal Quran." Allah tidak mengatakan apakah mereka tidak membacanya, tapi yang Allah katakan apakah mereka tidak mentadaburinya. Tadabur itu apa? Tadabur, ada yang tahu? Tadabur? Ya, tadabur itu ya berhenti, berpikir, merenung. Misalnya kita baca ayat tentang surga di surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Ya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita mendengar tentang ini ayat tentang surga ya, apakah hati kita rindu dengan surga, atau kita cuma lewat saja? Angin lewat, masuk kuping kiri, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, kuping kanan lagi, mental jadinya. Nah, ya. Atau juga kita baca tentang ayat neraka di surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahannya bakarnya adalah annas wal hijarah, manusia dan batu. Bayangin. Terus penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, mendengar ayat itu, apakah kita takut atau hanya biasa saja? Nah, para ulama menjelaskan ya, tadabbur adalah merenungi makna, memahami pesan, lalu mengamalkannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ya, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, ya, tetapi manusia menjadikan membacanya sebagai amalan. Artinya, ya, orang sibuk baca tapi tidak berubah. Kita hafal banyak juz dari Al-Quran, tapi akhlaknya masih buruk, masih keras, masih suka gibah, masih mudah marah, masih dengki pada orang lain, iri.
Berarti ya ada yang kurang ya dalam interaksi kita dengan Al-Qur'an. Nah, kenapa generasi sahabat begitu insya Allah ya luar biasa ya? Ya karena mereka tidak sekedar membaca ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu jika belajar 10 ayat, kami tidak akan melewatinya sampai memahami dan mengamalkannya. Memahami dan mengamalkannya. Makanya satu ayat ya bisa mengubah hidup mereka, yaitu para sahabat. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam karena mendengar beberapa ayat. Ya, ada yang tahu surat apa itu? Surat Toha. Ya, bukan satu juz. Ya, bukan satu mushaf. Hanya beberapa ayat saja. Nah, itu yang ada pada diri zaman sahabat dulu ya, hatinya hidup. Ya, kenapa sekarang ya kita baca satu juz atau bahkan ya cuma satu lembar ya, nggak mau berubah kita, nggak mau berubah. Ya mungkin ya karena hati kita tidak dihadiri dalam Al-Quran, ya tidak dihadiri dalam Al-Quran. Nah mungkin antum bertanya ya, Ustaz, bagaimana cara tadabbur yang sederhana, yang simpel-simpel aja Ustaz? Nah, Ustaz kasih langkah-langkahnya ya. Pertama, baca perlahan. Baca perlahan. Jangan hanya fokus kerja target. Misalnya satu hari satu kali hatam. Gimana Pak? Gak usyuk gitu baca. Kenapa baca perlahan? Ya. Nah, ini kesempatan ya buat kalian, ya buat antum yang bacaannya masih belum benar tajwidnya, belum benar makharijul hurufnya. Nah, waktu inilah di bulan Ramadan kesempatannya, ya belajar sama Ustaz, tanya Ustaz atau tanya ke teman-teman antum yang bacaannya bagus dalam artian tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus. Ya itu. Kedua, baca artinya, terjemahannya. Ustadz mau tanya, siapa yang pernah menghatamkan satu kali Al-Quran dengan artinya? Ada yang pernah? Gak ada? Subhanallah. Nah, mumpung kesempatan Ramadan tahun ini, manfaatilah. Ketiga, ya tanyakan pada diri kita masing-masing. Tanyakan ketika ini bicara tentang apa ayat ini? Terus Allah perintahkan apa? Terus Allah larang apa? Terus yang terakhir, yang keempat, ambil satu pelajaran untuk diamalkan hari itu. Ya, tidak perlu langsung tinggi-tinggi ya. Misalnya hari ini dapat ayat tentang sabar. Ya, maka hari itu misalnya harus jaga lisannya, misal dari kata-kata yang tidak benar, atau dapat ayat tentang sedekah. Ya hari itu bersedekah walaupun sedikit, 1.000, 2.000 ya. Nah itu yang namanya tadabbur. Nah para santri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Ramadan ini ya mungkin adalah Ramadan terakhir kita. Kita gak tahu ya berapa banyak orang yang tahun lalu masih duduk bersama kita, tapi sekarang sudah di kuburannya. Nabi SAW bersabda, Abdullah bin Amr radhiyallahu an, kita baca artinya aja ya.
Nah, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran juga berkata, "Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Bayangkan ya, bayangkan di padang mahsyar gak ada pertolongan dari siapapun, gak ada penaungan dari siapapun. Tiba-tiba Al-Quran datang membela kita, insya Allah ya. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi hujjah yang memberatkan kita kalau kita jauh darinya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 30, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbku, sesungguhnya makanya jangan sampai kita termasuk yang ditinggalkan oleh Al-Quran. Ya, Ramadan ini ya jadikan momentum ya, perbaiki tilawah, hidupkan tadabbur, lembutkan hati dengan Al-Quran. Ya, semoga Allah menjadikan kita ahlul Quran. Ya. Nah, ada juga hadis ya, karena Nabi SAW bersabda ya, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan ya kita di sini ya menjadi ahlul Quran, menjadi generasi yang hidup dengan Al-Quran, bukan hanya di lisan tapi di hati dan perbuatan. Nah, sekarang kita sudah hampir di penghujung waktu menjelang iftar. Ini waktu mustajab untuk dikabulkannya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak tertolak ketika berbuka. Ya, gunakan waktu ini ya, sekarang ya, nanti ya, untuk berdoa ya, untuk berdoa, karena kita gak tahu ya kapan lagi kesempatan datang ya. Nah, mari kita minta ya kepada Allah sama-sama. Allahumma ja'alna Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya di dalam dada kami, dan penghilang kesedihan kami. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kami. Terima puasa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dan pertemukan kami dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, barakallahu li wa lakum. Ahtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.